revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini? Oh, kalau saya bilang sih iya dong. Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi, perintahkan kepada Menko Polhukam. Oke, jumpa lagi di Back to BDM. Saya akan membincangkan situasi politik dan hukum yang kontemporer. Mungkin suasana kebatinan bangsa ini ada yang merasakan bahwa bangsa ini sedang baik-baik saja, tapi ada juga yang merasakan tidak sedang baik-baik saja. Memang banyak sekali drama-drama politik yang terjadi, banyak sekali berbagai peristiwa yang mengejutkan terjadi, ada yang sedih, ada yang mengajak politik santuy, gembira ria. Tapi gimana sebetulnya situasi kebangsaan? Kali ini Back to BDM saya akan menghadirkan seorang aktivis yang cukup senior, cukup asam garam sampai saya harus seleo-seleo ya. Melihat ini adalah Kang Eri Riana Harjapamekas. Dia adalah pernah menjabat wakil ketua KPK di 2003-2007 dan sekarang juga aktif untuk menjaga pemilu. Nah, pemilu harus dijaga oleh civil society. Apa sebetulnya di balik itu kita akan obrolkan dengan Kang Eri Riana Harjapamekas. Kang, gimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. 74 tahun masih turun ke lapangan bersama civil society, ngapain sebenarnya, Kang? Berarti ada yang serius. Ada yang serius ya? Oke, ada yang serius. Kang Eri, saya mau nanya. Sebagai aktivis yang sudah sangat senior, 74 tahun ya, pernah di birokrasi, pernah di KPK dan sekarang kembali lagi ke civil society. Kalau saya bertanya, mau merumuskan, gimana sih Kang Eri melihat situasi kebangsaan sekarang ini sebetulnya? Yang pertama penegakan hukum. Ya, Mas Budiman lebih paham dari saya. Demokrasi kan hanya bisa berjalan apabila penegakan hukum sudah baik. Penegakan hukum yang baik artinya hukumnya bagus, penegak hukumnya juga bagus. Nah ini yang agak lalai di luar perhatian pemerintahan selama beberapa masa kepemimpinan terakhir ya. SBY sudah mulai sebetulnya pada waktu itu, tapi pada waktu Pak Jokowi yang pertama dan Jokowi yang kedua kurang mendapat perhatian. Itu menimbulkan banyak hal, bukan hanya di kalangan menengah, kalangan pengusaha, tapi juga kalangan masyarakat biasa. Ya, banyak sekali yang laporan yang mengatakan bahwa penegakan hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu kan kita banyak dengar itu. Dan itu meresahkan sekali. Itu Anda juga resah? Ya, saya sangat resah walaupun tidak mengalami, tapi saya mendapat laporan banyak sekali dari para pengusaha, dari para teman-teman yang mengalami masalah hukum, banyak sekali. Di mana keresahan Kang Eri? Keresahan saya adalah tidak mungkin demokrasi berjalan baik tanpa penegakan hukum yang baik. Ya tentu kita tidak berharap sempurna, tapi sekurang-kurangnya jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum, orang yang bersalah tidak dihukum. Itu aja intinya. Kan ada adagium mengatakan lebih baik kita melepaskan 1000 penjahat daripada kita menghukum satu orang yang tidak bersalah. Nah itu yang Apakah adagium yang Kang Eri sebut itu memang ada dalam dunia nyata, memang sedang terjadi sekarang ini? Sekarang ini ternyata banyak orang yang tidak bersalah dihukum, yang bersalah dikejar-kejar nggak dapat, atau dihukumnya ringan. Nah itu yang terjadi sekarang. Belum lagi rekayasa. Dan yang paling parah, Mas Budiman, dan saya sedih banget, menggunakan aparat penegak hukum untuk menaklukkan lawan politik. Atau memaksa partai politik lain untuk melakukan apa saja. Menggunakan alat penegak hukum untuk menaklukkan lawan-lawan politik. Ya. Itu spekulasi, itu analisa, atau memang ada contoh-contoh empiriknya? Ya, contoh nyatanya sekarang ini tiba-tiba Partai PAN, Partai Golkar bergabung ke koalisi apa itu? Indonesia Maju. Nah, kan di luar perkiraan semua orang. Saya menduga keras itu ada masalah hukum yang dipegang oleh seseorang yang memaksa dua partai ini bergabung ke
Koalisi Indonesia Maju. Di samping ada faktor-faktor lain mungkin ya, tapi saya menduga keras ada. Menduga keras itu karena ada fakta-fakta empirik yang atau data-data empirik yang Kang Eri pegang gitu. Ada saya mendengar informasi yang sahih. Sahih bahwa ada masalah hukum dan hukum itu kemudian digunakan untuk mengarahkan kemana politik itu harus diarahkan. Ya, Itu memang akhirnya kekuatan eksekutif yang menggunakan hukum untuk kepentingan-kepentingan politik yang sedang terjadi. betul. Itu sangat mengkhawatirkan. Sangat mengkhawatirkan. Sangat mengkhawatirkan. Karena artinya kan eksekutif membiarkan orang yang bersalah tidak melalui proses hukum, alih-alih menganjurkan proses hukum berjalan, dia malah memanfaatkan adanya kasus itu untuk kepentingannya dan kelompoknya. Tapi ada juga tadi Kang Eri menyebutkan bahwa ada orang yang kemudian buronan tapi juga nggak ketangkap-ketangkap. Ya, itu juga mungkin ada faktor politiknya. Ada apa namanya? Saling pegang itu. Jadi saling sandera. Saling sandera. Kalau ini ditangkap, lu dapat ini. Kalau ini ditangkap, ini gua buka. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi situasinya menjadi saling menyandera, semua punya kartu truf, dan kartu truf itu kemudian dijadikan deal atau negosiasi. Tepat. Itu yang terjadi sekarang ya. Itu kenapa bisa terjadi? Kan kalau based on dari konstitusi, Indonesia itu adalah negara hukum, Betul. bukan negara kekuasaan. Betul. Nah, kenapa kemudian sekarang bisa terjadi bahwa hukum itu kemudian dipermainkan, siapa yang harus diteruskan, siapa yang harus dihentikan, siapa yang harus diburonkan. Betul. Itu yang menurut saya itu yang terjadi sekarang. Dan itu merusak bukan hanya sistem demokrasi secara keseluruhan, secara umum, tetapi juga merusak aparat penegak hukum itu sendiri. Kasihan saya kepada mereka. Karena mereka terpaksa harus melakukan apa yang sebetulnya tidak boleh mereka lakukan. Ya. Dan eksesnya adalah mereka akan bermain dengan berpayung pada itu. Itu yang lebih berbahaya lagi. Itu yang seperti kasus buruan itu misalnya yang sering disebut-sebut Harun Masiku. Ya. Yang kemudian sampai sekarang juga belum ketemu, kemudian KPK menerbitkan surat perintah untuk penangkapan. Ini juga bagian dari negosiasi politik. Saya menduga seperti itu. Dampaknya apa, Kang? Kalau semuanya dinegosiasikan dalam sebuah pasar keadilan atau pasar penegakan hukum? Dampaknya adalah ketidakpercayaan publik kepada aparat penegak hukum. Itu yang berbahaya sekali. Dan akibatnya adalah orang jadi ikut-ikutan melanggar hukum karena tahu bahwa pelanggaran hukum tidak perlu dikhawatirkan, tidak perlu ditakuti. Tidak perlu. Ini gejala pemanfaatan hukum untuk kepentingan kekuasaan. Ya. Ini sudah lama atau sebetulnya baru-baru ini kemudian terjadi? Pengamatan saya menunjukkan baru-baru ini. SBY dengan segala kritik kita, saya pikir mungkin hanya 1-2 kali lah ada bibit Chandra, ada itu ya. Tapi tidak separah yang sekarang. Sekarang ini menurut saya lebih masif. Ya. Lebih masif. Lebih masif, ya. Dan itu sangat tergantung kepada pimpinan nasionalnya. Betul. Pimpinan tertinggi presiden lah. Presiden. Ya. Yang membuat kemudian instrumen-instrumen hukum itu digunakan untuk kekuatan-kekuatan politik. Ya. Boleh jadi bukan presiden yang melakukan ini, tapi orang-orang dekat presiden dibiarkan untuk melakukan ini. Dibiarkan. Ya. Kenapa dibiarkan? Ya mungkin ada kepentingan juga. Walau alam. Dan Mas Budiman ya, ini bukan hanya untuk rakyat, tapi juga kita gencar menyebut investor investor supaya menanamkan modal dan sebagainya. Sementara para pengusaha ini mengutamakan kepastian hukum. Jadi pemanfaatan hukum seperti ini mengurangi banyak sekali minat investor pada waktunya nanti ya. Dan sekarang sudah mulai. Karena mereka pikir tanpa kepastian hukum nggak mungkin mereka bisa melakukan bisnis dengan baik. Investor yang baik ya. Banyak juga investor yang suka dengan yang seperti ini. Banyak yang suka ya dalam situasi abu-abu ya. Iya, ada yang suka. Tapi kalau kita ngomong perusahaan yang berintegritas, multinasional, mereka sudah patuh pada
kepastian hukum, tata kelola perusahaan yang baik, dan iklim investasi yang memang menarik ya. Oke. Nah, kalau ada situasi yang di mata Kang Eri penegakan hukum yang bermasalah, yang patut dipersalahkan siapa? Apakah Presiden? Apakah kemudian Menko Polhukam yang harus mengkoordinasi penanganan hukum, atau ya semuanya memang akhirnya salah? Ya, kita semua salah karena kita tidak bersuara selama ini, membiarkan seolah-olah itu benar. Menko Polhukam hanya mengkoordinir, tapi dari pembicaraannya nampaknya ada keinginan, cuma mungkin kemampuan yang kurang. Oh, Ya, kemampuan kewenangannya ya, kewenangannya tidak kewenangannya terbatas sehingga tidak tidak bisa menjadi tindakan-tindakan politik. implementasi ya, tindakan politik yang implementasinya jelas di lapangan. Mungkin itu, tapi ya pada akhirnya Presiden sebagai pimpinan tertinggi lah Yang patut dipersalahkan. harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Oke. Ya. Saya baca deklarasi Juanda di mana Kang Eri juga ikut membuat merumuskan soal deklarasi Juanda yang salah satunya adalah reformasi kembali ke titik nol. Bisa nggak dielaborasi apa yang dimaksud dengan reformasi kembali ke titik nol ini? Reformasi kembali ke titik nol artinya sama dengan apa yang kita barusan bahas. Turunannya adalah MK diturunkan marwahnya, kemudian seperti diatur-atur, sehingga keponakan bisa lolos karena ada sang paman. Itulah kasarnya ya, kasarnya seperti itu. Itu yang memprihatinkan. Mengapa? Karena MK ini kan kita andalkan untuk menjadi wasit pada saat perhelatan demokrasi 2024 nanti. Nah, kalau MK-nya seperti ini, kita tidak percaya atau kepercayaan masyarakat sudah begitu turun, lantas keputusannya nanti tidak akan dipatuhi. Sedangkan main bola aja wasitnya nggak becus, bisa rame, apalagi nah, pemilu. Dan pemilu itu kan ada pilpres, ada pileg, ada pil DPD, ada pilkada. 4 serentak sekaligus. Jadi beragam sekali dan banyak sekali kemungkinan kasus-kasus yang menimbulkan perselisihan. Atau perselisihan yang menjadi kasus diadukan ke MK. Kita mengandalkan MK, dan MK keputusannya kan final and binding. Ya kan? Tidak ada banding, tidak ada kasasi. Oleh karena itu kita ingin sekali menjaga MK supaya menjadi wasit yang bersih. Ya alhamdulillah MK sudah memutuskan walaupun lebih rendah dari harapan kami. Harapan kami ketua MK itu diberhentikan dengan tidak hormat sebagai hakim, bukan sebagai ketua MK. Dengan demikian sisanya kita masih bisa harapkan bisa bertindak bersih. Kalau yang terjadi MK itu kan lembaga yang atribusinya adalah negarawan yang menguasai konstitusi. Betul. Tidak ada atribusi penyelenggara negara dengan atribut negarawan yang menguasai konstitusi. Kang Eri lihat refleksinya, kenapa MK itu kemudian bisa mengalami kecelakaan sejarah yang sangat luar biasa? Ya, ada nepotisme itu ya. Dugaan kuat kita ada nepotisme, dan saya yakin ini bukan urusan mendadak. Ini sudah direncanakan agak lama. Dan itu nampak jelas dari prosesnya ya. Prosesnya kan kita lihat siapa yang tidak setuju, siapa yang setuju, siapa yang dissenting, kapan ketua tidak menghadiri, kapan menghadiri, ada pengaduan yang agak tricky, yang kemudian menjadi keputusan MK nomor 90 itu. Saya pikir itu yang mengkhawatirkan kita. Nah, meskipun kemudian Ketua MK Anwar Usman kemudian sudah dinyatakan terbukti melanggar etik berat dan kemudian dicopot posisinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Tapi de facto dia mengatakan bahwa kami dizolimi, kami difitnah. Apakah memang ada standar nilai yang berbeda di para negarawan yang menguasai konstitusi itu? Saya menduga kuat seperti itu. Jadi ada nilai yang berbeda, sangat berbeda antara kita yang menginginkan beliau mundur dengan beliau yang mengatakan justru saya difitnah dan dizolimi. Saya tidak memahami alur pikirnya, alur pikir dan alur kepatutannya. Ya. Banyak hakim konstitusi koleganya mengatakan juga ada shame culture
kultur atau budaya malu. Apakah ini juga udah nggak ada lagi sebetulnya? Saya pikir begitu. Budaya malu itu sudah tidak ada khususnya di Yang Mulia ini. Atau juga menjadi kultur di Indonesia, nggak ada lagi budaya malu? Tidaklah, saya pikir masih banyak yang punya malu. Masih banyak yang punya malu. Ini beberapa oknum saja yang tidak malu. Biasanya kan tidak malu itu muncul ketika syahwat kekuasaannya sudah terlalu berat sehingga membutakan matanya, membutakan hatinya. Oke. Dia merasa difitnah, dia merasa dizolimi. Putusan MK mengharuskan terjadi pemilihan ketua Mahkamah Konstitusi yang baru. Pak Anwar Usman juga ikut dalam memilih, tapi kemudian dia juga mengatakan berkeberatan terhadap pemilihan ketua MK Soehartoyo. Ya. Kang Eri sebagai mengamati apa yang sebenarnya sedang terjadi ini sebetulnya? Saya kira kegalauan dan ketidakkonsistenan dan defensif yang berlebihan campur jadi satu. Jadi dia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Ya sudah, apa aja yang saya bisa lakukan saya lakukan. Walaupun menurut saya itu bikin malu profesi hukum ya, dia seperti seperti tidak tahu aturan, tidak tahu hukum, apalagi kepatutan. Saya pikir ini memang Yang Mulia ini mesti kita mohon dengan hormat supaya mundur aja lah. Mundur saja? Iya, mundur saja. Kalau dia nggak mau mundur gimana? Kalau dia nggak mau mundur ya MK-nya akan ternoda terus. Akan ternoda terus? Betul. Kan Pak Anwar Usman ini kan diajukan oleh Mahkamah Agung ya? Ya. Apakah putusan MK ini tidak mencederai korps hakim, khususnya Hakim Agung? Apakah tidak sebaiknya kemudian Mahkamah Agung menarik saja Anwar Usman sebagai representasi Hakim Konstitusi dari Mahkamah Agung? Ya, itu ide bagus, Mas Budiman. Cuman apakah ada aturan seperti itu saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Kayak nampaknya nggak ada. Nampaknya nggak ada. Tidak ada kewenangan MA untuk menarik. Hanya mengusulkan. Hanya mengusulkan. Hanya mengusulkan. Meskipun fakta politik pernah ada DPR menarik betul. Hakim Konstitusi Aswanto yang diusulkan. Yang diusul oleh DPR dianggap karena tidak nurut dengan DPR. Dan kemudian ditarik political recalling dan kemudian digantikan oleh Hakim Konstitusi Guntur Hamzah. Oh, kalau gitu ada presiden ya. Mestinya MA meskipun bisa. sama-sama mengganggu kekuasaan kehakiman. Betul. Saya sama dengan keputusan yang kemarin kan. Iya. Keputusan yang kemarin itu kan sebetulnya betul. Bahwa ini urusan DPR nanti diatur dalam undang-undang. Kan itu yang betul. Yeah. Sejak awal semua ahli tata negara mengatakan itu. Ini bukan domain MK. Ini domain eksekutif dan legislatif untuk mencantumkannya di dalam undang-undang. Tapi itu dilanggar, kemudian kita dipaksa untuk menerima. Sehingga ketika kita menerima keputusan yang benar, itu kita jadi kecewa. Padahal itu benar. Ya. Jadi kekecewaan melihat kebenaran karena kita dibanjiri dengan kesalahan yang dipaksa kita harus membenarkannya. Iya. Iya kan? Nah, kalau sekarang kemudian situasi MK seperti sekarang yang ada, apakah kita masih bisa patut untuk percaya ketika kemudian MK harus menyidangkan sengketa-sengketa pemilu atau sengketa-sengketa pilkada? Nah, itu keraguan inilah yang membuat kami sampai pada gagasan untuk membuat gerakan masyarakat jaga pemilu. Jadi ini gerakan masyarakat, kita semua mengawasi, ikut serta melakukan verifikasi dan memberikan saluran untuk masyarakat memberikan pengaduan terhadap pelanggaran pemilu, apapun bentuknya. Nah, tentu nanti kami akan bermitra dengan Bawaslu dan juga akan mengajarkan kepada masyarakat bagaimana caranya mengumpulkan bukti agar supaya pada waktu MK menyidangkan hal ini buktinya sudah cukup. Kenapa sih pemilunya harus dijaga? Pemilunya harus dijaga karena dampak dari proses MK kita duga akan berdampak juga pada hal lain yang akan melibatkan aparatur sipil negara, TNI, Polri. Mudah-mudahan tidak ya. Kemungkinan itu terjadi
kita perkirakan ya. Oleh karena itulah untuk menjaga itu kita harus berpartisipasi. Dan partisipasi masyarakat itu kita tampung dalam gerakan masyarakat jaga pemilu. Apa persisnya mau dikerjakan oleh jaga pemilu ini? Kita akan mendesain aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk memberikan aduan, misalnya foto, video, mengirimkannya dengan mudah melalui gadget, melalui apa namanya, gadget ya. Oh, bahasa Indonesia ada? Ya, gawai. Gawai, melalui gawainya masing-masing. Itu yang kami sedang susun, sedang bangun softwarenya. Setelah itu tentu kami akan membentuk jaringan di berbagai ibu kota provinsi paling sedikit. Ya, karena kalau kami membentuk di seluruh TPS itu akan makan biaya sangat banyak dan melibatkan banyak orang. Kan ada 800.000 lebih TPS. Jadi tidak mungkin. Kami akan coba melakukannya melalui dunia maya aja. Jaga pemilu itu akan spesifik memantau dugaan-dugaan kecurangan yang terjadi? Ya, dari mulai masa kampanye sampai dengan pencoblosan di TPS. Artinya juga akan melakukan semacam penghitungan cepat, data-data dari TPS dikumpulkan atau? Enggak, itu di luar kemampuan kami. Kami lingkupnya hanya menampung pengaduan masyarakat berkenaan dengan kecurangan pemilu di masa kampanye dan pada waktu pencoblosan. Dan hasil dari pengaduan masyarakat akan ditaruh kemana? Disampaikan ke Bawaslu, atau kalau mau jadi pengaduan ke MK, ya kita membantu melengkapi aduan itu supaya layak disidangkan di MK. Oke. Apa sih kekhawatiran Kang Eri terhadap proses pelaksanaan pemilu yang tinggal 2,5 bulan lagi? Kecurangan-kecurangan seperti apa yang dikhawatirkan atau sudah dipetakan oleh koalisi jaga pemilu ini? Ya, intervensi yang seharusnya tidak boleh terjadi. Sebagaimana yang sudah terjadi sekarang, ada kepala desa, ada baliho dicabut, dan ada baliho yang tiba-tiba muncul serentak di satu tempat. Hal-hal seperti itu yang kita curigai. Padahal kan Presiden sudah menyatakan netral. Kepolisian juga mengatakan netral. Apakah ada yang berbeda antara pernyataan elit-elit di Jakarta dengan realitas di lapangan? Itu yang paling, itu itu dalam itu. Tidak adanya satu kata dan perbuatan. Oh gitu. Nampaknya seperti itu, tapi kami tetap bersangka baik pada aparatur sipil negara, TNI dan Polri. Ya, mereka punya hati nurani, walaupun dipaksa seperti apapun, paling tidak kami bersangka baik, sebagian besar mungkin akan tetap sesuai perintah atasannya untuk tetap netral. Tetap netral. Jadi kelakuan di bawah itu semata-mata penyimpangan, insubordinasi, atau apa? Ya, hati nurani. Enggak seperti yang muncul kan kepala desa di Karanganyar kemudian dipanggil gitu. Cuman gini Mas, susahnya itu ya kalau udah instruksi, mau polisi mau tentara, anak buah kan melaksanakan. Sama dengan ini pengalaman saya berkendaraan di Jakarta gitu ya. Tiba-tiba ada strobo, cuit. Saya tuh selalu buka jendela, terus saya plototin. Ya. Terus si patwalnya itu macam-macam reaksinya Pak Bur. Ada yang begini, mohon maklum lah kira-kira kan. Ada yang bilang begini. Ada juga yang ikut melotot lagi. Begitu dia melotot lagi, gua tutup kaca dong. Jadi artinya dia, tolong Pak mengerti saya ini perintah atasan, kira-kira kan gitu. Mungkin dia juga nggak sampai hati kan, dia mesti dorong-dorong orang, untuk nyuruh orang minggir di tengah kemacetan. Tapi mohonlah maklum kami ini diperintah. Nah, ini juga hal yang sama akan terjadi juga. Itu yang paling kita khawatirkan. Walaupun terpaksa, mereka harus melakukan karena ini perintah atasan. Perintah atasan. Itu yang mengerikan. Dan itu yang kemudian terjadi dengan berbagai pemasangan spanduk, lalu kemudian pemanggilan oleh instansi A, oleh instansi B gitu. Ya. Tapi sebetulnya itu memang beda ya antara yang dikatakan dengan apa yang dikerjakan gitu. Betul. Dan yang lebih berbahaya lagi misalnya melakukan program yang kita tidak mungkin kecam, tapi dilakukan timenya bersamaan dengan kampanye. Itu luar biasa. Kita mau ngecam salah,
Tapi tidak mengecam juga timingnya salah. Kenapa harus sekarang? Kenapa tidak kemarin? Kenapa tidak menunda Maret? Ya. Ya nggak bisa juga kan? Namanya juga. Ini BLT ya? Iya. Itu menurut saya. BLT dengan pesan-pesan khusus gitu. Persis. Itu kan aduh tricky banget. Kita mau protes salah. Ya. Nggak protes timingnya menurut saya sangat tidak patut. Dari sisi pemerintahan ya. Walaupun rakyat sangat membutuhkan dan pasti bergembira ya. Oke. Kalau posisi kan kalau Presiden Jokowi kan juga di panggung depan kan selalu mengatakan netral, jangan ke kiri ke kanan, jangan miring kiri miring kanan gitu kan. Tapi pada sisi lain de facto dan menjadi fakta politik putranya menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Ya. Apakah bisa pada posisi yang seperti apa Pak Jokowi itu betul-betul bisa menjaga netralitasnya sebagai kepala pemerintahan, sebagai presiden dan sebagai kepala negara agar pemilu ini bisa berjalan jujur, adil bagi semua kontestan. Tapi fakta empiris kan sudah menunjukkan bahwa Pak Jokowi tidak mampu melakukan itu. Tidak mampu. Buktinya dia membiarkan proses di MK seperti itu, walaupun memang kita maklum beliau tidak bisa intervensi. Tapi kan sekurang-kurangnya kalau saya nih, ya Mas Gibran apapun putusan MK, yuk balik aja deh ke Solo, kembali jadi wali kota, selesaikan masa 5 tahun, dan tetap loyal pada partai pendukung. Buat saya itu penting sekali. Saya senang sama Mas Gibran ini, orangnya lumayan lah ya, bagus, potensial. Tapi jangan dipaksakan seperti itu. Apalagi dipaksakan untuk melanggar integritas. Dengan loncat dari satu partai ke partai lain, tanpa ada bahasa Jawa, peribahasa itu, datang betuin muka, pergi kelihatan punggung kan gitu. Adalah tata caranya. Nah, sini kan anaknya seperti diajarkan seperti itu. Sayang sekali menurut saya. Sayang sekali, potensinya ada, pengalaman sudah ada, sebetulnya bisa dipoles dengan dimatangkan dulu lah, jangan terlalu dipaksakan seperti sekarang. Itu yang dengar yang Kang Eri juga sudah menyampaikan pesan itu kepada Presiden Jokowi. Ya, pada tanggal 15 Oktober malam. 15 Oktober malam. Ya, waktu kami dipanggil dan diminta pendapat, saya menyampaikan itu. Itu bersama dengan Abdi Sleng ya. Abdi Sleng, Pak Jokowi bersama dengan Pak Pratikno. Berempat bertemu. Berempat ya. Dan fokus pembicaraan adalah saran dari Kang Eri untuk? Ya, fokus pembicaraan awalnya luas lah. Beliau menjelaskan kita akan menjadi negara maju dalam waktu 15-20 tahun, fondasinya sudah sebagian kita lakukan kemarin, dan untuk mencapai itu perlu stabilitas politik. Ini kata kuncinya, Mas Budman. Stabilitas politik. Stabilitas politik. Untuk itulah maka Gibran dibolehkan asal sesuai aturan. Beliau mengatakan begitu. Kemudian setelah panjang lebar ngobrol kiri kanan, beliau minta masukan, ya masukan saya itu. Nomor satu, Bapak jangan terlalu intervensi terhadap pencapresan. Kedua, apapun putusan MK, silakan Mas Gibran kembali ke Solo untuk melaksanakan tugasnya sebagai wali kota sampai masa jabatan berakhir dan tetap loyal pada partai pendukung. Ya, beliau seperti serius sampai mencatat ya, dan saya senang sekali. Tapi ternyata saya GR-nya kebangetan. Jadi yang salah Kang Eri ya? Saya pikir saya yang salah. Terlalu GR. Padahal beliau pasti minta nasihat bukan sama saya ya. Emang siapa lu? Mungkin nasihat dari pihak lain yang lebih diterima. Dan setelah itu nggak pernah ada pertemuan lagi dengan Pak Jokowi? Nggak ada. Tapi sebelum pertemuan juga pernah bertemu juga Kang Eri soal waktu KPK dulu ya? Ya, 5 tahun yang lalu, waktu 2019, Undang-Undang KPK di amandemen itu. Kami dipanggil rame-rame sekali, kemudian kami dipanggil berempat sekali. Pak Taufik, Pak Gabean, Amin Sunaryadi, dan saya. Terus yang itu apa yang dibicarakan? Ya, mengenai revisi Undang-Undang KPK. Dan saran dari Kang Eri? Saran dari kami waktu itu ya untuk menunda. Tapi ya beliau bilang sudah didukung oleh koalisi dan itu sudah final. Sudah final. Dan silakan digugat di MK aja. Oh. Dan kami lakukan gugatan di MK walaupun kalah. Ya kita terima aja. Dan Kang Eri kecewa dengan
pertemuan-pertemuan yang ternyata mungkin atau Kang Eri sendiri yang GR memang. Kekecewaan saya yang pertama itu yaitu 2019 ya, undang-undang KPK di amandemen. Yang kedua ketika mendengar kenyataan bahwa anak dan mantu jadi wali kota. Walaupun sampai di situ saya masih bisa oke lah gitu ya. Agak permisif juga saya. Tapi yang ini sih agak sulit untuk kita berdiam untuk yang Mas Gibran jadi cawapres ini. Itu mengganggu akal sehat banget. Tapi kan sudah jadi fakta politik loh. Betul. Dan Mahkamah Konstitusi pun mengatakan ya sudah jalan harus diterima sebagai fakta politik yang seperti Mas Gibran katakan ya yang milih rakyat lah kira-kira gitu. Begini Mas Budiman, kita tahu kekuatan kita terbatas, kita mungkin akan kalah. Tapi paling tidak kita sudah melakukan sesuatu dan paling sedikit kita mendidik masyarakat untuk berani bersuara. Kan berani bersuara itu bukan berarti kita mau memberontak kan. Kita berani bersuara itu untuk kebaikan menurut kita. Bahwa beliau punya pegangan lain atau pandangan lain ya itu urusan beliau. Tapi kita sudah bersuara menurut keyakinan kita. Dan suara ini akan terus disuarakan di berbagai tempat. Betul. Suarakan termasuk menjaga pemilu yang jujur dan adil dan sebagainya itu. Ya. Tapi gini, ini juga satu isu yang juga menurut menarik ya. Ketika kemudian Presiden Jokowi kemudian menerbitkan peraturan pemerintah yang ya boleh aja kemudian menteri-menteri yang menjadi capres, yang menjadi caleg ya tidak usah mundur, ya cuti sajalah. Meskipun putusan itu juga didasari pada putusan Mahkamah Konstitusi lagi yang membolehkan itu. Sehingga secara formal, legal, ya nggak ada yang dilarang sih kalau kemudian Menko Polhukam merangkap cawapres, Menhan merangkap sebagai capres gitu. Secara hukum kan nggak ada yang dilanggar. Tapi ini apakah ini juga sebuah sistem yang baik ya? Gini Mas Budiman, di atas kepatuhan pada hukum itu ada kepatuhan atas kepatutan atau kepantasan atau etika. Itu kan lebih mulia dari patuh pada hukum. Ya, walaupun hukum mengatakan seperti itu, saya tidak melakukannya karena menurut saya itu tidak patut. Jadi mundur itu menurut saya tindakan yang cantik. Pak Prabowo mundur dari Menhan, Pak Mahfud juga mundur dari Menko Polhukam. Dan Gibran juga mundur sebagai wali kota. Iya, apalagi wali kota kan tugasnya lebih rutin dibanding menteri. Menteri masih ada deputi, masih ada dirjen. Dan itulah ukuran dari orang-orang gitu, ukuran integritas atau ukuran kepantasan politik. Ya, memang tidak banyak orang yang paham ini dan selalu mengatakan aturan membolehkan. Boleh kan? Tapi saya selalu ingat cerita mengenai Endriartono Sutarto. Pak Budiman ingat ya? Ingat, Panglima TNI bintang 4. Dia itu satu-satunya panglima yang tidak mau dikawal. Tidak mau pakai fatwa. Alasannya apa? Alasannya punya hak apa kita merobek ruang publik untuk kepentingan kita sendiri. Kalau ada orang lain yang bawa orang sakit, mereka harus buru-buru, terhalang oleh kita. Dia lambat ke rumah sakit, meninggal, siapa yang tanggung jawab? Nggak usah dikawal. Ya nanti Bapak terlambat kalau ke istana dari Cilangkap. Ya bukan itu solusinya. Solusinya saya berangkat lebih dini, ya sejam sebelumnya atau sejam setengah sebelumnya. Jadi akhirnya Pak Safri waktu itu Kapus Penum mengusulkan tetap dikawal, itu panglima kita. Tapi mesti di belakang, terhalang oleh mobil lain. Jadi Mas Budiman bukan berarti tidak ada orang yang menghormati kepatutan. Ada, ya nggak usah Pak Hugeng, Pak Panglima Jenderal Sudirman itu udah kejauhan ya, walaupun mereka orang-orang yang kita hormati. Tapi yang baru-baru aja sebetulnya ada contoh-contoh seperti itu. Jadi kenapa kita tidak meniru gitu ya? Itu kan sekarang jarang kita lihat. Sekarang pangkatnya yang apa aja nggak tahu. Pakai strobo, cuit, kayak maksa dia harus duluan. Dia melaksanakan tugas apa kita nggak tahu. Yang paling utama itu di jalan kan sebetulnya pemadam kebakaran, ambulans bawa orang sakit, kepala negara, wakil kepala negara atau tamu negara. Kan itu aja sebetulnya. Yang lain tidak punya hak untuk
membuka ruang publik, nyuruh semua orang minggir. Ya tapi kan memang ada, tapi kan nggak banyak ya. Betul. Tapi ya maksud saya, kenapa orang tidak melihat itu sebagai teladan gitu? Ya Jokowi sendiri dengan segala kritik kita sebetulnya sudah memberikan contoh. Beliau kan mengurangi iring-iringan presiden itu dari berapa belas menjadi cuma 7 gitu, yang sangat vital aja. Dan saya juga pernah menyaksikan ternyata tidak pakai sirine. Tapi kita tahu kan dari spion, kalau itu presiden kita juga minggir. Tapi kalau itu bukan presiden kita ngapain minggir? Nggak ada urusannya. Jadi sebetulnya Pak Jokowi sudah memberikan teladan, tapi juga tidak dipatuhi oleh anak buah. Saya nggak paham itu. Padahal keteladanan itu kan mestinya yang utama harus dicontohkan itu oleh pimpinan dan dengan harapan atau keharusan diikuti oleh anak buah. Nah ini yang terjadi kok enggak, saya juga nggak mengerti. Jadi terlalu banyak pertanyaan terhadap negeri ini sebenarnya sedang Iya, terjadi. banyak pekerjaan rumah, banyak PR. Banyak PR. Tapi ya intinya pendidikan. Pendidikan. Pendidikan sangat instrumental, sangat signifikan lah pengaruhnya. Oke. Jadi kalau Kang Eri lebih memilih posisi-posisi moral yang diambil oleh Pak Prabowo, Pak Mahfud, Mas Gibran adalah mundur saja, agar Iya. dia lebih bisa berkontes secara lebih fair. Ya, kesatu memberikan contoh, kedua mereka akan lebih leluasa, nggak ada beban pekerjaan rutin yang harus dilakukan, ditandatangani dan sebagainya. Toh cuma berapa bulan lagi juga, gitu ya. Biarlah Pak Jokowi memilih menteri pengganti sementara atau menteri pengganti definitifnya sesegera mungkin. Meskipun sebetulnya by policy kan dia bisa melakukan apa saja dengan untuk mendapatkan benefit elektoral ya, termasuk BLT, termasuk apapun juga ya. Ya itu yang justru kita cegah ya. Kalau misalnya mengundurkan diri, maka kecurigaan kita agak hilang. Atau akan hilang sama sekali gitu ya kalau dia mundur. Menurut saya kan dampaknya positif juga buat elektabilitas mereka. Kalau mau mundur. Kalau mau mundur. Sehingga lepas pengaruhnya kepada lembaga yang mereka pimpin. Atau sekarang ini kita masuk pada zaman yang kalau dalam bahasa Jawa itu zaman edan ya, zaman gila. Kalau nggak ikut gila ya nggak akan mendapatkan bagian gitu. Betul. Jadi saya nggak Tapi mundur, yang kalau juga nggak mundur. Tapi yang selamat kan orang yang eling lan Waspodo. Eling dan waspodo ya. Jadi udah situasi anomi, Kang Eri termasuk yang edan atau yang eling dan waspodo sekarang? Sedang mencoba jadi eling dan waspodo terus. Waras ya. Waras. Oke. Kang, saya mau nanya soal KPK nih. Kang Eri kan 2003-2007 ya, Ya. mendesain KPK yang baru gitu. Minum dulu. Minum dulu, silakan minum dulu. Ya. Ini masalah berat soalnya. Bahkan KPK belum ada kursi, belum ada mebel, belum ada apa-apa, dan Kang Eri pada waktu itu membawa peralatan kantor dari tempat Kang Eri bekerja gitu. Bisa diceritakan nggak dulu ketika Kang Eri membangun KPK dari awal itu? Ya, kami kan diresmikan akhir Desember 2003 ya, 29. Dan administrasi anggaran pemerintah kan begitu ketat. Belum punya anggaran apa-apa sama sekali. Kami dibantu oleh Seknek, Mensesnek waktu itu. Dan sekurang-kurangnya kami sudah dapat tempat lah di belakang Binagraha itu ya, Jalan Veteran. Tapi kan belum ada apa-apanya, baru mebel lengkap, tapi belum ada komputer, belum ada itu, belum ada ini. Nah, ya saya bawa dari rumah untuk sementara sambil menunggu anggarannya cair, yang kemudian cair pada pertengahan tahun 2004. Ya intinya itu aja, masing-masing juga membawa laptopnya sendiri, bawa barangnya sendiri. Bahkan saya kebetulan sekretaris saya waktu di Timah, waktu itu kontraknya habis di Timah, saya ambil juga, saya bawa juga ke KPK. Jadi sebuah perjuangan yang luar biasa. Tapi sekarang alma mater Kang Eri lagi terpuruk habis-habisan gitu. Setelah kemudian ketua KPK-nya kemudian juga menjadi tersangka pemerasan, menerima gratifikasi. Apa yang terjadi pada KPK ini sebetulnya? Intinya saya pikir kepemimpinan ya, leadership. Kedua, inilah pentingnya kita berhati-hati memilih.
Ya, saya tidak menyalahkan panitia seleksi ya. Mungkin panitia seleksi punya keterbatasan, punya itu, punya ini, atau jangan-jangan punya agenda. Saya tidak tahu. Tapi kuncinya adalah pada waktu seleksi. Kita harus memilih orang yang memang tidak punya agenda, tidak punya keinginan lain, dan betul-betul komitmennya untuk memberantas korupsi. Dan sudah menganggap dirinya cukup lah gitu ya. Tidak perlu apa-apa lagi. Apa yang Kang Eri sarankan untuk memperbaiki KPK alma mater yang lahir dari rahim reformasi dan sekarang betul-betul terpuruk? Memang ada pimpinan KPK yang jadi tersangka ya di era Chandra Hamzah, Bibit kan juga menjadi tersangka, Pak Antasari juga pernah menjadi tersangka. Tapi yang sekarang ini menjadi tidak, hampir nggak ada public support terhadap KPK meskipun ketua KPK-nya Pak Firly kemudian menjadi tersangka sebetulnya. Waduh, seleksi Pak, kuncinya di seleksi. Ya, ini masalahnya harusnya kan seleksi akhir tahun ini. Ya. Tapi karena diperpanjang oleh Diperpanjang MK. lagi. yang itu ajaib juga kan. Ajaib kalau juga. MK bisa memperpanjang masa jabatan sebuah lembaga. Tapi katakanlah itu kita harus terima, oke terima. Berarti tahun depan. Nah dari sekarang harus sudah ada talent scouting, mencari orang-orang dan melakukan seleksi yang baik. Mungkin itu bisa menjadi karya Pak Jokowi yang positif lah di akhir masa jabatannya. Kan beliau sampai Oktober kan? 5 Oktober. Panitia seleksinya kita bentuk dari sekarang untuk mulai mencari bibit-bibit yang layak untuk diseleksi. Itu penting Pak. Karena kalau tanpa kepemimpinan yang kuat, tangguh, dan bermartabat, saya ragu KPK akan tidak bisa dibersihkan. Tapi kan nanti juga seleksinya harus lewat DPR lagi. Betul, betul. Apakah bukan kemudian terjadi negosiasi politik lagi atau barter politik lagi dan Enggak. menjadikan pimpinan-pimpinan KPK sebagai proksi dari kekuatan-kekuatan politik di parlemen? Nah, kuncinya panitia seleksinya harus bagus ya, harus bebas kepentingan. Sehingga mampu memilih 10 orang yang manapun yang dipilih itu pasti bagus. Tinggal soal teamwork aja. Jadi kan diajukan 10, dipilih 5. Kalau 10 ini semuanya baik, dengan komposisi seperti apapun, maka DPR memilih yang manapun akan baik. Nah, kalau yang sekarang terjadi ini kan ada juga kemudian komisioner KPK yang kemudian kena dewas, kemudian mengundurkan diri, Ya. yang sekarang kemudian diperiksa polisi. Ya. Ini apa? Kegagalan dari panitia seleksi atau juga kegagalan dari pemerintah atau kegagalan dari DPR? Dua-duanya Pak, tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Tapi ya nggak usah menyalahkan lah. Ya. Yang penting itu udah terjadi. Kedepannya ini kita berharap Pak Jokowi sadar betul dan pentingnya hal ini ya untuk ke depan. Meskipun MK memang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK yang seharusnya habis di Desember 2023 ke Desember 2024, apakah memang harus diperpanjang ya? Kalau memang situasinya seperti sekarang ini? Enggak, saya tidak melihat kepentingan diperpanjang. Kalaupun harus diseragamkan 5 tahun, ya nanti aja undang-undangnya yang diperbaiki, bukan MK-nya yang memutuskan. Jadi mirip dengan putusan MK kemarin ini yang bukan yang bukan domainnya malah diputuskan. Ya. Jadi kan fenomenanya kan memang agak gimana? Ada pimpinan KPK diperiksa polisi, gitu kan? Ada kemudian anggota BPK diperiksa KPK. Ya. Ada menteri diperiksa Kejaksaan Agung. Ada jaksa yang ditangkap oleh KPK juga di daerah-daerah itu, gitu. Ada pimpinan partai. Ada pimpinan partai yang juga kena, gitu kan? Ada 6 menterinya Jokowi yang kemudian masuk bui. Gitu. Ini apakah juga bagian dari politik saling sandra sebetulnya? Sebagian ya, sebagian lain mungkin tidak ya. Sebagian lain memang ada pelanggaran hukum yang dilakukan dan tidak mungkin penegak hukum mengabaikannya. Jadi ada yang saling sandra, ada memang kebangetan. Betul, kebangetan. Kebangetan korupsinya. Korupsinya sehingga terlalu jelas dan terlalu jelas untuk tidak ditangkap. Tapi kalau lihat Kang Eri yang pernah jadi pimpinan KPK, sebenarnya serius nggak sih bangsa ini memerangi korupsi itu?
secara keseluruhan masyarakat Indonesia serius. Tapi kan kesungguhan ini tidak bisa hanya kita andalkan dari masyarakat. Pimpinan tertinggi dan para pimpinan di bawahnya itu sangat berpengaruh, di samping juga legislatif dan yudikatif. Ya. Jadi bukan hanya eksekutif saja. Tapi tetap teladan utama dan panglimanya itu ya presiden. Dan presiden sebenarnya kan prestasi yang dicapai 9 tahun ini kan sebenarnya relatively oke kan? Oh iya, makanya saya selalu mengatakan kan ada peribahasa rusak susu sebelanga karena setitik noda atau beberapa titik noda. Beberapa titik. Ada yang berubah sebenarnya dari situ. Iya, ada bro. Oke, Kang, saya mau tanya nih, berpengalaman di berbagai wilayah penugasan gitu, sampai pimpinan KPK dan kemudian sekarang mendampingi civil society gitu. Kalau saya tanya ya, apa sih sebetulnya masalah mendasar yang dihadapi oleh bangsa ini sampai sekarang? Apa sebenarnya masalah mendasarnya kalau Kang Eri lihat? Nomor satu, pendidikan. Pendidikan. Ya, pendidikan belum merata. Belum merata, kemudian apa yang ditanamkan juga belum sesuai dengan keinginan kita. Saya berkaca pada pengalaman, kan dalam indeks persepsi korupsi antara 0 sampai 100. Yang dapat angka 90 terus-menerus itu kan negara-negara Skandinavia. Nah, saya ngobrol sama orang Swedia. Apa sih kuncinya? Salah satunya Pak Eri katanya. Di sana itu sejak tahun kanak-kanak SD di-drill, dilatih dan diingatkan terus pemisahan antara private area sama public area. Oh, cuman itu aja? Iya, tapi itu kan dampaknya besar. You boleh berbuat apa saja di rumah Anda. Begitu Anda keluar rumah, Anda memasuki ruang publik, Anda tidak boleh melakukan apa-apa yang tidak boleh dilakukan, yang memang dilarang. Karena mengganggu kenyamanan orang lain. Nah, itu pendidikan kita belum sampai ke sana. Itu pendidikan karakter ya? Karakter, budi pekerti, jangan mencuri, jangan mengambil hak orang lain, hal-hal yang semacam itu. Mestinya dari SD ditegaskan terus ya, di-drill, dilatih terus. Jangan lupa jangan lelah untuk mengulang-ulang itu, terus sampai ke perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, kesadaran hukum. Ya. Itu kita lihat dari pengalaman kita di jalan. Ya. Itu kita tuh tidak punya disiplin. Ya. Jadi kepatuhan hukum yang pertama adalah pelajaran mengenai disiplin. Disiplin berjalan kaki. Ada jalan kaki di mall, ada yang di kanan, ada yang di kiri, ada yang di tengah, ada yang sambil begini kan, udah ketabrak. Itu dasar sekali menurut saya. Apalagi di jalan raya, motor, mobil dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah ruang untuk berinovasi, ya masih terbatas, bahkan kadang-kadang malah ditekan. Mestinya kan dibuka semuanya. Ayo berinovasi. Bahkan bukan hanya dikasih ruang, tapi dikasih insentif. Ayo bergerak gitu. Dan yang keempat, Mas Budiman, yang saya sangat khawatirkan itu adalah di tengah tantangan disrupsi teknologi informasi dan teknologi lainnya semakin cepat, semakin canggih dan cepat, kita masih dibebani dengan masalah-masalah yang sebetulnya bisa kita kontrol, ya. Tapi kita disibukkan dengan itu, sehingga daya saing bangsa ini akan terganggu. Apa ini? Daya saing. Enggak, misalnya disibukkan itu apa misalnya? Disibukkan ya, dengan urusan politik, dengan urusan etika, dengan urusan martabat, marwah, ya, yang sebetulnya kan tidak terlalu sulit kalau kita memang punya maksud baik. Ya, itu yang saya khawatirkan. Kalau dari sisi negara ideal, ya, negara yang menurut Kang Eri adalah negara yang seharusnya Indonesia itu mencapai negaranya adalah seperti itu. Itu negara mana sebetulnya? Ya kalau dari sisi besar, ya kalau mungkin antara India, Cina dan gabungan antara Cina, India dan Skandinavia. Gabungan antara India, Cina dan Scandinavian country. Ya. Kenapa digabungan antara India, Cina dan Scandinavian country? Nah, dari sisi perkembangan ekonomi Cina kan luar biasa. Oke. Ya.
Walaupun kemudian orang jadi belajar, ya kalau mau maju kayak Cina, mesti otoriter gitu ya. Tapi kan enggak. Kita berkaca sama Skandinavia. Memang jumlah penduduknya kecil, sumber dayanya tidak sebanyak yang dimiliki oleh Cina, India, dan Indonesia. Tapi mereka kan sosialistik. Sosialistik kan bukan komunis, sosialistik. Artinya tidak kapitalis, betul. Dan rakyatnya sejahtera. Juga perilaku penduduknya tidak koruptif, makanya persepsinya Bagus. sekali. Jadi hemat saya gabungan antara dua itu. Kita belajar Gabungan dua atau India, Cina, dan Skandinavian? ya, itu gabungan dua kelompok inilah. Oh, dua kelompok itu. Oke. Itu yang dan tapi kan Skandinavian country dengan welfare state kan juga kemudian sistem taxnya berat. Memang apa boleh buat, tapi kan kita mengupayakan supaya penghasilan masyarakat juga meningkat terus. Oke. Dan seyogyanya Indonesia bergerak menuju semacam negara kesejahteraan. Ya, iyalah. Itu kan amanat konstitusi juga seperti itu, ya kan? Kalau Indonesian Dream, mimpi Kang Eri soal Indonesia masa depan, katakanlah pada 17 Agustus 2045 ketika Indonesia Republik ini 100 tahun, seperti apa yang dibayangkan atau Dream Indonesia versi Kang Eri Riana Harja Pamekasan? Pertama, sumber daya alam sudah terkelola dengan lebih baik. Kemudian yang kedua, fasilitas-fasilitas kebutuhan masyarakat sudah semakin mudah terjangkau dan murah. Dimulai dengan pusat kesehatan masyarakat, puskesmas, barang-barang kebutuhan pokok dan sebagainya. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan mudah-mudahan bisa gratis dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Kemudian kita pasti sudah masuk golongan negara yang berpenghasilan baik lah ya. Apa 5 besar, apa 7 besar, apapun menurut saya nggak terlalu penting. Yang penting adalah kesejahteraan masyarakat. Kita sudah mulai dengan itu kan, ada kartu pintar, kartu sehat. Nah, tinggal bagaimana supaya kartu pintar, kartu sehat ini mudah dilakukan oleh saudara-saudara kita di tempat-tempat terpencil. Yang berikutnya adalah kita menjadi surga pariwisata bagi hampir seluruh dunia lah ya, dengan kekayaan dan keindahan alam yang kita miliki. Yang berikutnya, orang berlomba-lomba untuk datang ke Indonesia untuk belajar. Untuk belajar. Belajar apa saja? Belajar keindahan alam, belajar ilmu kelautan, dan belajar toleransi baik beragama maupun berbangsa. Optimis impian-impian itu bisa tercapai di 17 Agustus 2045? Optimis kalau presidennya lebih baik dari presiden-presiden sebelum ini. Yang sekarang baik juga. Yang sekarang baik juga, harus lebih baik. Harus lebih baik. Harus lebih baik. Ya. Perpindahan ibu kota negara akan membuat negara ini akan mempercepat tercapainya impian-impian dari Kang Eri? Begini, saya termasuk orang yang menyetujui gagasan pindah ibu kota itu ya, ibu kota baru ini. Dan saya termasuk yang membicarakan itu juga malam itu dengan Pak Jokowi. Oke. Dan Pak Jokowi ternyata setuju. Pak, jangan buru-buru. Iya memang, 15 tahun, 20 tahun, mungkin 25 tahun. Kan maksud saya tahun depan itu kita upacara 17 Agustus saja di sana. Begitu. Oh iya, kalau begitu sih saya sependapat Pak, saya setuju. Tapi bukan hanya ibu kota, tapi pengembangan ekonomi wilayah. Jadi bukan sekedar ibu kota, tapi wilayah Kalimantan Timur dan sekelilingnya itu menjadi kawasan ekonomi yang berkembang. Baru itu ibu kotanya bermakna banget gitu. Meskipun sekarang ada kritik juga terhadap rencana pemindahan ibu kota dari Mas Anies, dari PKS yang mengatakan itu justru akan menimbulkan ketidakadilan baru. Ya, itu soal sudut pandang. Sudut pandang. Sudut pandang kampanye. Harus bisa dipahami ya. Iyalah, silakan aja berpendapat lain. Tapi saya sebagai pribadi setuju itu, setuju. Dan itu kan bukan monopoli Pak Jokowi juga, Bung Karno juga dulu kan sudah bahkan menyebut Palangkaraya. Iya. Ya bahwa di sini ada kepentingan tertentu seperti tanah sekitarnya milik Pak Hasim dan sebagainya, ya oke lah.
Sekarang udah jadi mau diapain lagi gitu ya. Iya. Pokoknya yang sudah jadi itu jangan mangkrak lah, udah jangan mengulangi hal-hal yang sudah Jangan terjadi mangkrak di ya, masa karena lalu. uang rakyat juga ya. Betul, akhirnya kan kita juga yang rugi. Oke. Last question. Ya. Ini akan ada debat calon presiden yang diadakan oleh KPU. Kang Heri menginginkan debat itu akan jadi seperti apa sih? Debat Apakah seperti yang dulu-dulu pidato tanya jawab yang formal-formal menjadi sangat normatif gitu atau gimana debatnya? Kalau debatnya cuman ngadu pendapat tapi terus jadi marah-marah, menurut saya mendingan nggak ada aja. Ya, harus adu gagasan, tentu saling menghormati, jangan jangan menganggap enteng lawan terus dengan senyum kecut gitu ya. Aduh, jadi nggak lucu lah. Riang gembira itu saya setuju dengan ceria tapi rasional. Rasional. Jangan baper gitu ya. Ya udah ngadu gagasan. Tapi jangan pokoknya. Jangan pokoknya you salah, saya bener. Ya nggak bisa dong. Masing-masing kan punya program yang menurut keyakinan masing-masing lebih baik dari program yang lain. Kita adu argumentasinya di situ. Itu yang diharapkan bisa diwujudkan oleh KPU. Betul. Meskipun banyak constraint ya, anggaran yang sangat terbatas, Betul. situasi yang berubah sehingga kadang-kadang banyak maunya, tapi juga banyak yang nggak bisa dikerjakan gitu. Betul. Kan sayang jadinya. Iya sayang. Nggak, dengan terbatas nggak banyak yang bisa dikerjakan, tapi kita mengerjakan sesuatu yang hasilnya nggak jelas juga. Kalau debat itu tidak diarahkan pada hal-hal yang baik. Mungkinnya dibatasi lah, rasional, tidak baper, hal-hal yang hanya mengenai program aja yang diperdebatkan. Oke, Kang Eri Riana Harjapameka setelah ngobrol di Back to BDM, semoga ada manfaatnya. Anda bisa memberikan reaksi, bisa memberikan komen, bisa setuju, bisa tidak setuju, atau ingin mengusulkan tamu-tamu lain yang akan saya undang dalam Back to BDM edisi berikutnya. Thank you, Kang Eri. Ya. Sama-sama. Revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini. Kalau saya bilang sih iya dong. Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi, perintahkan kepada Menko Polhukam.